What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Aksan Julfikar. Oke, di video kali ini gue akan cobain sekaligus testing ya kecepatan dari Ugreen Gun Fast Charger ini. Ini tenaganya 65 watt coy ya. Dan wah ini keren banget sih. Seperti produk Ugreen sebelum-sebelumnya yang memiliki kapasitas besar kayak gini, ini bisa difungsikan untuk cukup banyak device cuy. Ya, jadi kita langsung aja buka boxnya, apa isi dalam boxnya ini dan gimana kecepatan si Gun Fast Charger dari Ugreen yang berkapasitas 65 watt dengan desain yang lebih kecil seperti ini. So, jadi simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ini adalah Ugreen Gun Fast Charger, dimana one for all and easy your life. Dimana ini buat satu alat cuman banyak device. Makanya di sini ada one for all kayak gitu. Dan ini sudah support Gun Fast Charger dan tentunya berkapasitas 65 watt. Dan di bagian sini tentunya ada fitur-fiturnya, yaitu memiliki 3 port fast charging ya, 3 port fast charging, lalu smaller size, lebih kecil ya. Dan di bagian sininya juga ada tulisan wide compatibility, lalu smart protection. Oke, dan untuk bagian belakangnya ada detail spesifikasinya, kalian bisa lihat. Dimana untuk USB-C 1 outputnya maksimal 65 watt, USB-C 2 outputnya maksimal 65 watt, dan USB-A atau yang satu lagi yang paling bawah yaitu maksimal outputnya 22,5 watt atau 22,5 watt. Dan di sini total output powernya 65 watt. Dan ini juga ada cara kerjanya. Ketika kalian menggunakan 2 port, 1 port, 3 port sekaligus, itu akan terbagi berapa kapasitas wattnya, kayak gitu cuy. Dan ya, gitu aja untuk packagingnya seperti ini dari Ugreen. By the way, sebelumnya gue thank you so much untuk Ugreen Indonesia yang sudah kirimin gue produk ini untuk gue review di channel YouTube gue. Yaudah, kita langsung cobain aja untuk buka boxnya ya. Oke, ini ada apa nih di sini, manual book ya kah? Ya bener, ada user instruction dan semacam data spesifikasinya ya, atau bisa dikatakan manual book juga sih yang ini. Oke, ya kita singkirin dulu sebentar, nggak ada lagi di dalam sini. Dan ini produknya langsung cuy. Ya, ini produknya langsung dan udah nggak ada lagi di dalam dusnya. Ini produknya kita buka. Wow, keren juga ya, desainnya keren loh cuy. Kalian bisa lihat di bagian sininya ada 3 port seperti tadi udah gue jelaskan. Ada USB-C 1, USB-C 2, dan USB-A. Dan di bagian sini ada tulisan Ugreen-nya, nice banget sih. Dan di bagian sini ada detail serta spesifikasi seperti di belakang dus atau di bagian belakang dus, kalian bisa lihat. Nah, di bagian sininya ada tulisan 65 watt. Nah, sebelum gue akan cobain di sini, gue akan jelasin dulu sih. Tadi kan gue bilang gue mau jelasin cara kerjanya. Ketika kalian menggunakan 3 port, 1 port, 2 port, atau seperti apapun itu ada apa ya dibilangnya? Pembagian kapasitas wattnya, kayak gitu. Ya, ini adalah adapter Ugreen dengan kapasitas 65 watt. Dia sudah memiliki gun teknologi, di mana smaller size gun teknologinya, lalu high efficiency dan overcharging protection, serta short circuit protection untuk di dalamnya nih, untuk gun teknologinya. Dan si Ugreen ini yang 65 watt ini memang tadi udah gue jelasin ya, dia jadi bisa buat 3 device sekaligus. Misalkan laptop, iPhone, AirPods, bisa aja ya, seperti di gambar ini. Ya, dia bisa langsung simulasi charger 3 device cuy, karena memiliki 3 port di sininya, USB-C 1, USB-C 2, dan USB-A. Dan bahkan si Ugreen mengklaim kalau untuk charger laptop dengan menggunakan daya 1 port aja, yaitu kapasitasnya 65 watt, dia hanya membutuhkan 60 menit untuk mendapatkan 75% baterai pada MacBook atau laptop kalian ya. Dan kalau misalkan ke iPhone seri 12, dia hanya membutuhkan 30 menit. Dan kalau ke Samsung S20 Ultra itu hanya membutuhkan 30 menit dalam charger dengan 1 port aja di sini yang berkapasitas 65 watt. Ya, di sini gue akan jelasin cara kerja port ini. Kalau kalian menggunakan 1 port aja, misalkan kalian tidak menggunakan 2 atau 3, kalian hanya menggunakan 1 port, misalkan yang paling atas dulu, itu kapasitasnya sampai 65 watt untuk USB-C 1 aja nih yang paling atas. Kalau misalkan kalian hanya menggunakan 1 port, yaitu port kedua saja atau USB-C 2, itu berkapasitas 65 watt juga, oke? Dan kalau misalkan kalian hanya menggunakan port USB-A saja yang paling bawah, ini untuk penggunaan 1 port ya penjelasannya. Kalau kalian hanya menggunakan USB-A saja yang paling bawah, itu berkapasitas 22,5 watt atau
22,5 watt. Oke, jadi ini untuk penggunaan satu port. Misalkan kalian menggunakan satu port aja, satu doang, yang dua ini nggak kalian gunakan, lalu kalian gunakan yang tengah juga, yang dua atas bawah juga nggak kalian gunakan, atau kalian menggunakan yang bawah aja, atas dan tengah tidak kalian gunakan. Itu adalah tadi kapasitasnya. Dan semisal gimana bang kalau misalkan yang dua port? Oke, gue jelasin. Kalau misalkan kalian menggunakan dua port dalam adapter ini, misalkan kalian menggunakan USB-C 1 dan USB-C 2, itu masing-masing daya kapasitasnya. Untuk yang atas, yang USB-C 1 itu berkapasitas 45 watt, dan yang USB-C 2 nya berkapasitas 20 watt. Kalau kalian menggunakan dua port ya, dua port sekaligus berbarengan, atas dan tengah ini. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan atas dan bawah dua port sekaligus, yang paling atas memiliki daya atau kapasitas 45 watt, dan yang paling bawah ini USB-A memiliki quick charge di mana 18 watt ke kapasitasnya. Jadi kebagi lagi cuy. Oke? Dan semisal kalian menggunakan dua port yang bawah sama yang tengah ini memiliki kapasitas 8,5 watt, dan yang bawah menjadi 8,5 watt juga, kayak gitu. Jadi untuk penggunaan dua port tadi seperti gue jelaskan, atas tengah, atas bawah, tengah bawah, itu sudah terbagi berapa wattnya, berapa kapasitasnya jika kalian menggunakan dua port sekaligus dalam bersamaan. Nah, kalau misalnya gue menggunakan tiga port sekaligus gimana? Pertanyaan bagus, yaitu kalau kalian menggunakan tiga-tiganya sekaligus, yang paling atas menjadi 45 watt, yang tengah dan bawah sama-sama 8,5 watt. Jadi yang tengah 8,5 watt, yang bawah juga 8,5 watt, kayak gitu cuy. Jadi sudah kebagi kalau kalian menggunakan tiga port sekaligus. Oke, adapter ini memang multi protection ya. Kalian bisa lihat di sini multi protectionnya cukup banyak dan tentunya ini durable fast charger sih. Dan tentunya kalian akan menanyakan, "Bang, ini compatibility untuk apa aja ya?" Oke, di sini gua kasih tahu untuk compatibility-nya. Karena ini wide compatibility ya, jadi cukup banyak device yang bisa terhubung ke adapter Ugreen ini. Ya, kalian bisa baca sendiri di sini. Untuk laptop, Apple, Lenovo, Huawei, dan iPad itu bisa. Jadi untuk laptop dan tablet, Apple, Lenovo, Huawei, serta iPad. Oke, itu support untuk adapter ini. Kalau untuk mobile phone-nya, iPhone, Samsung, Huawei, dan Xiaomi support untuk menggunakan adapter dari Ugreen ini dengan kapasitas 65 watt. Dan tentunya adanya other support, di mana support juga untuk Nintendo Switch, earphone atau headphone, lalu support juga untuk MagSafe tentunya ya. Jadi memang adapter ini wide compatibility. Yaudah, tadi udah gue jelasin spesifikasinya dan cara kerja si produk ini, tentang kelebihan dari produk ini. Sekarang waktunya kita cobain aja langsung cuy. Dan gue akan cobain dengan menggunakan USB-A saja, karena USB-C-nya kabelnya sedang digunakan di tempat lain. Tapi nggak apa-apa, karena USB-A juga 22,5 watt harusnya cukup untuk mencharger iPhone XR gue. Dan by the way, gue akan cobainnya dengan menggunakan iPhone XR ya. Dan ini kalian bisa lihat, iPhone XR gue sudah dalam kondisi mati atau 0% baterainya. Dan untuk yang iPhone 6s gue akan jadikan stopwatch-nya. Kita akan sama-sama lihat rentan waktunya membutuhkan waktu berapa lama, hingga 50%, 80%, dan 90% ataupun 100% kayak gitu. Oke, kita akan coba untuk pengisiannya secepat apa si Ugreen Gun Fast Charger ini. Yuk kita cobain yuk. Di sini gue udah siapin kabelnya ya. Ini kabelnya original dari Apple. Oke, ini Lightning dan USB-A ya, kalian bisa lihat. Gue akan cobain untuk hubungkan ke listrik langsung nih. Udah gue siapin colokannya. Ya, kita hubungkan ke USB-A nya sekarang seperti ini. Nice. Oke, gue akan hubungkan ke listrik ya. Jadi ini no tipu-tipu, bener-bener gue hubungkan. Oke, kalian bisa lihat sudah terhubung ya ke listrik ya. Dan sekarang gue akan hubungkan iPhone XR nya sama Lightning nya. Oke, sekarang kita coba langsung. Dan stopwatch gue akan bikin standby juga. Jadi gue akan start duluan stopwatch-nya, biar stopwatch-nya berjalan lebih dulu, nggak apa-apa. Kita start, dan ya, sudah gue hubungkan. Dan ini dari 0% ya. Ini benar-benar dari 0%. Nah, kalian bisa lihat sendiri, tuh, seperti ini. Jadi benar-benar iPhone XR-nya dari mati. Oke, kita akan tes seberapa kecepatannya hingga menuju 50%, 80%, dan bahkan 100%. Oke, kita tungguin sampai dia menyala ya. Kalian bisa lihat, ini dari mati nih cuy. Gokil. Stopwatch sudah berjalan juga ya, stopwatch-nya. Ya, iPhone-nya sudah muncul logo Apple. Kira-kira di menit atau di waktu 1 menitan ya. Kalian bisa lihat di stopwatch-nya ini. Jadi tadi kan dalam keadaan mati, dan ini udah muncul logo Apple. Bentar lagi, nah sudah home screen. Jadi 2 menitan lah ya. Dari bener-bener mati, nggak ada baterai, dicolok charger hingga masuk ke home screen kembali sekiranya 2 menitan. Oke. Dan di sini sudah nyala ke home screen ya. Kalian bisa lihat, dan di mana ini sudah 3% langsung. Wow, 3% cuy. Nice banget. Keren. Dan stopwatch terus berjalan
jalan, dimana stopwatch sekiranya ini udah hampir 3 menit ya. Oke, kita tungguin aja memakan waktu berapa lama untuk menuju baterai 50%, 80% hingga 100%. Oke cuy, ya waktu sudah menunjukkan 34 menitan lah ya. Dan charger atau baterai sudah di posisi 51% balah. Dan menurut gue ini cukup cepet ya, membutuhkan waktu 34 menitan atau 35 menitan untuk mencapai 50%. Menurut gue ini cepat juga. Terlebih gue menggunakan kabel yang USB-A to Lightning ya. Jadi di adapternya gue menggunakan yang USB-A nya, yaitu dengan total wattnya 22,5 watt aja. Kalian bisa lihat sendiri tuh ya. Dan ini sudah 52%. Kita tungguin membutuhkan waktu berapa lama. Kalau tadi dari 0% ke 50%an itu membutuhkan 30-35 menitan. Jika 50% ini ke 80% itu membutuhkan waktu berapa lama? Oke, kalian bisa hitung. Oke, kita tungguin aja proses dari 50% ke 80% membutuhkan waktu berapa lama. Ya, sudah 80% cuy. Waktu sudah di 55 menitan. Nice banget. Jadi kira-kira 25 menitan lah ya butuhnya ya. Dari 50% ke 80%. Ini kalian bisa lihat sudah 80% baterainya pengisian. Menurut gue cepet banget ya. Cuma membutuhkan 25 menitan untuk mencapai 80% dari 50%. Nah, biasanya dari 80% ke 100% ini lama nih. Jadi wajar aja karena fast charging itu dari 0 ke 50% itu fast charging. Dan 50 ke 80 juga masih fast charging. Dari 80 ke 100 itu pasti akan menurun kecepatannya, akan normal. Dan ini sudah adem. Kondisi si iPhone XR sudah tidak panas lagi, sudah adem. Sebenarnya tadi nggak panas-panas banget juga, tapi yang namanya pengisian daya wajar aja kayak gitu. Jadi nggak perlu panik dan nggak perlu heran. Oke, sekarang kita tinggal tungguin aja untuk dari 80% ke 100% membutuhkan waktu berapa lama. Ya, udah 90% cuy sekarang cuy. Ya, waktu sudah menunjukkan di 1 jam 25 menit. Oke, jadi sudah 90%. Sebenarnya pada saat tadi juga pada saat sudah 80% tuh udah bisa dicabut ya chargernya ya. Jadi nggak perlu terus di charger kalau udah 80% ke atas. Nah, gue biasanya tuh cabut charger di angka 90 atau 88 ke atas intinya. 88% ke atas atau sampai 100% baru gue cabut chargernya kayak gitu. Dan gue bisa charger di bawah 20%. Kita tungguin sekarang udah mendekati 100%. Jadi total membutuhkan berapa lama dari 0% sampai 100%. Oke? Ya, udah 100%. Waktunya 2 jaman. Gua stop dulu aja. Mantap, sudah 100% cuy. Dan ini waktu sudah 2 jaman. Ya memang kalau di 80% ke 100% tuh sedikit lama ya. Dan tentunya ini gue juga menggunakan kabel USB-A to Lightning, bukan yang USB-C. Tapi untuk dari 0 ke 50% dan 50% ke 80% sampai 90% tadi, menurut gua itu cukup cepet banget ya. Apalagi 0 ke 50% cuman 35 menitan cuy, atau 30 menit lah taruh itu mah, ya kan? Lagi dan ke 80% juga cepet banget. Udah bisa dicabut juga chargernya. Dan ini 100%, waktunya 2 jam 16 menitan lah ya. Ya udah, oke, gua rapin dulu sebentar dan gua akan balik untuk penjelasan detailnya. Tadi kalian bisa lihat ya sendiri hasilnya untuk 100% ya. Dan menurut gua adapter ini sungguh cepet banget ya. Dan gue menggunakan yang USB-A nya aja tadi dengan total wattnya berarti 22,5 watt. Dan dengan menggunakan tentunya kabel Lightning to USB-A yang ini nih. Nah, jadi USB-A ketemu Lightning kayak gini. Dan itu juga udah cepet banget ya, karena adapternya ini fast charger, mantap banget. Dan untuk harga adapter Ugreen yang 65 watt ini dengan 3 port, yaitu USB-C 1, USB-C 2, dan USB-A ini dibanderol dengan harga 700.000. Tapi sedang ada diskon nih cuy. Jadi harganya cuma 439.000. Ya, kalian bisa order di sini nih ya, atau kalian bisa klik link di description untuk mempercepat kalian order. Ini gue rekomendasiin banget sih. Dan ini tentunya bisa buat laptop juga, buat iPhone kalian juga ya, untuk MacBook kalian, iPhone kalian, iPad kalian. Dan adapter ini bisa banyak device, yaitu 3 device sekaligus bersamaan. Dan menurut gue ini pasti kalian butuhkan banget, biar kalian akan lebih mudah dan kalian gak perlu banyak adapter lagi cuy. Di sini satu adapter bisa untuk semua device kalian kayak gitu. Kalau di video sebelumnya itu yang produk Ugreen juga, yaitu yang 100 watt nih, yang ini nih. Ini juga bisa jadi opsi buat teman-teman kalau memang ingin memiliki dayanya lebih dari 65 watt. Silakan order yang ini. Linknya ada di description juga. Oke, kalau misalkan kalian rasa cukup untuk yang 65 watt aja, lebih baik ini sih. Dan menurut gua ini cepet dan aman penggunaan, nggak panas, nggak nyetrum ya. Karena kabelnya original, tentunya adapter juga original dari Ugreen langsung. Thank you so much untuk Ugreen Indonesia yang udah mengirimi gua adapter 65 watt ini. Ini nice banget sih, pasti kepake banget buat kebutuhan gua sehari-hari kayak gitu. Ya udah, segitu aja video gua kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.